Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kultum ini saya akan menyampaikan 4 permata yang ada pada manusia. Dalam kitab Nafsahil Ibad digambarkan ada 4 permata yang ada dalam diri manusia. Arba'atu fi jawahiril ibnu Adam. Yang pertama yaitu al-aklu, yaitu akal, wal haya dan rasa malu, wal din dan yang ketiga agama, kemudian yang keempat wal amal salih, yaitu amal soleh. Jadi 4 permata ini yang senantiasa mengangkat manusia kepada tingkat yang tinggi. Dan ketika ada manusia, ketika 4 permata ini ada pada manusia, insya Allah maka derajatnya akan tinggi. Yang pertama yaitu akal. Sahabat yang dimuliakan Allah, akal merupakan salah satu hidayah yang diberikan oleh Allah dari hidayah-hidayah yang lain. Selain dari hidayatul hissi, hidayah panca indera yang diberikan Allah kepada seluruh manusia, baik hewan maupun binatang. Itu diberikan kepada makhluk lain. Tapi hidayatul akli ini khusus yang diberikan Allah kepada manusia. Maka dengan hidayah ini sebagai permata yang pertama adalah akan membedakan sesuatu yang hak maupun yang batil, yang benar ataupun salah. Kemudian juga memperhitungkan maslahat madarat. Ini sesuatu yang manfaat untuk dirinya atau kemadaratan. Jadi akal inilah yang akan mengangkat derajat manusia. Dan dengan akal ini manusia bisa menembus daratan maupun juga lautan, bahkan sampai ke angkasa. Bagaimana orang bisa masuk ke luar angkasa? Kenapa? Karena dengan akal, dengan ilmunya. Tapi sahabat yang dimuliakan Allah, kehebatan akal yang sangat luar biasa ini bisa hancur, bisa rusak. Yaitu dengan apa? Al-ghadabu yuziluhal akla, yaitu marah. Orang yang marah akan menghilangkan kehebatan akal. Coba kita perhatikan, coba kita rasakan, sehebat apapun dia ketika dalam kondisi marah, tentunya dia tidak akan berpikir apakah ini manfaat ataupun tidak. Apakah ini halal ataupun tidak. Apakah ini menyakitkan ataupun tidak. Maka orang yang marah otomatis dia akan ditumpangi oleh kemarahan, oleh hawa nafsunya. Siapapun dia. Apakah dia seorang dokter, seorang insinyur, seorang ustadz, seorang kiai. Ketika marah, maka hilang kehebatannya itu. Kenapa? Karena tidak sempat berpikir. Maka pantas tadi digambarkan oleh Imam Al-Qalani bahwa al-ghadabu yuziluhal aql. Bahwa marah akan menghilangkan kehebatannya akal. Kemudian yang kedua, yaitu permata yang senantiasa tertanam dalam diri manusia, al-haya, yaitu rasa malu. Kenapa rasa malu itu penting? Karena rasa malu ini bagian daripada iman. Dalam hadis disebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Banyak sekali contoh yang digambarkan ketika memiliki rasa malu sebagian daripada iman ini, insya Allah akan mendorong dia kepada kebaikan dan juga akan menghindar dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena masih tertanam dalam dirinya adalah rasa malu. Coba perhatikan seseorang. Ketika sebaliknya tidak ada rasa malunya, justru akan mendorong, menjerumuskan dia kepada perbuatan yang tidak baik.
Contoh kita perhatikan apalagi di zaman bebas sekarang ini, banyak orang yang ya berdua-duaan, bahkan bercembuk, bahkan berciuman. Anak remaja, anak yang masih sekolah, pakai seragam. Bahkan lebih daripada itu, nauzubillah. Kenapa? Karena rasa malunya tidak ada. Jadi rasa malu ini sebagian daripada iman. Kenapa? Ketika ditanamkan dalam proporsi yang benar, yang tepat, rasa malu ini sebaiknya akan mendorong kepada kebaikan. Ketika dia tidak hadir ke majelis taklim, tidak hadir ke masjid, saya malu ketika saya tidak ke masjid. Walaupun yang pada awalnya malunya itu karena manusia, karena istri, karena anak, karena mertua. Malu sama mertua kalau saya tidak ke masjid, malu sama istri kalau saya tidak ngaji, dan seterusnya. Tetapi malunya itu insya Allah akan mendorong kepada kebaikan. Ini yang tepat. Jadi rasa malunya ini sebagian dari iman. Sebaliknya ketika dia tidak memiliki rasa malu, tadi jangankan di depan saudaranya, di depan yang ya dengan aturan-aturannya dia sudah tidak rasa malu. Jadi orang yang memiliki rasa malu, al-haya'u minal iman, ini akan mendorong kebaikan dan menghindar daripada keburukan. Contoh, ketika dia memiliki rasa malu, maka dia akan termotivasi untuk melakukan amal soleh. Malu sama Allah, malu sama orang tua, malu sama istri, malu sama anak. Kalau saya tidak bisa ngaji, kalau saya tidak ke masjid. Perasaan malu ini sekali lagi akan mendorong kepada kebaikan. Nah, ini yang malu luar biasa, walaupun pada awalnya kita malu sama manusia. Yang lebih tinggi lagi kita harus malu bukan hanya pada manusia, yaitu malu sama Allah. Allah sudah memberikan berbagai kenikmatan, berbagai fasilitas hidup. Tentunya dia harus bersyukur kepada Allah. Ketika tidak melakukan tadi sesuatu yang baik, sesuatu amal soleh, maka harus malu sama Allah tadi. Nah, ini rasa malu sebagian daripada iman. Kemudian juga ketika dia sebaliknya tidak memiliki rasa malu, dia akan mendorong kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Contoh ketika kita perhatikan banyak sekali anak-anak remaja, yaitu yang melakukan berbagai percumbuan, berpacaran, bermesraan, berpelukan dan sebagainya. Itu dekat dengan temannya, bahkan dekat dengan orang tuanya, bahkan di depan orang tuanya, bahkan di depan gurunya. Ada yang demikian. Kenapa? Karena tidak ada rasa malu, tidak tertanam. Maka momentum Ramadan ini justru bagi kita semuanya dijadikan sebagai ajang juga rasa malu kepada Allah. Kalau kita tidak beramal soleh, kalau kita melakukan perbuatan dosa, malu. Walaupun tadi sekali lagi malu kita yaitu lebih besar sesama manusia. Tapi ini sebuah proses awal yang lebih tinggi lagi kita harus tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, saudara kita adalah malu sama Allah. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha lihat, Allah yang Maha memberikan rezeki. Ketika kita tidak beramal soleh, maka malu sama Allah. Sebaliknya ketika kita beramal salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, malu sama Allah. Kenapa kita melakukan perbuatan ini? Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi permata yang harus tertanam dalam diri seorang yang beriman adalah al-haya, rasa malu. Tapi rasa malu ini bisa hilang dengan apa? At-tama'u yuziluhal haya. Tama, kerakusan. Nah, jadi kerakusan ini akan menghilangkan rasa malu. Contoh bagaimana? Kerakusan, ketamakan. Tadi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat itu karena tidak memiliki rasa malu. Kenapa? Karena dia sekali lagi adalah serakah. Serakah dengan apa? Keinginannya, hawa nafsunya mendorong. Kalau saya tidak berbuat demikian,
ya saya tidak dikatakan pemberani. Kalau saya tidak demikian, saya tidak dikatakan keren dan sebagainya. Jadi keserakahan. Dan juga keserakahan tadi dalam syahwat, kemudian keserakahan dalam harta yang mendorong. Bukankah yang korupsi itu orang miskin? Buktinya kebanyakan orang yang korupsi bukan gaji 1 juta, 2 juta, tapi puluhan juta. Tapi karena serakah, maka dia ya tidak mempedulikan yang kanan yang kiri, tidak mempedulikan kedudukan, jabatan ataupun aturan. Kenapa? Karena serakah. Sehingga dia berbuat korupsi, menghalalkan segala cara, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi keserakahan ini menghilangkan rasa malu. At-tama'u yujiluhal haya. Jadi ini yang harus dihindari. Sahabat yang dimuliakan Allah, justru kita harus malu sama orang yang biasa-biasa, jauh dari pendidikan. Dan ini pernah terjadi pada masa Umar. Ketika Umar melakukan sidak, ternyata di perkotaan, kemudian perkampungan, sampai ke hutan, jauh dari penduduk. Maka ketika itu Umar bertemu dengan seorang pengembala. Dan pengembala tadi dipancing sama Umar, dikatakan, wahai pengembala, ini adalah milikmu? Bukan, ini adalah milik majikanku. Kemudian suka ada yang mati? Ada. Kalau begitu ini saya akan beli, katakan saja kepada majikanmu bahwa itu mati dimakan serigala, atau itu dikatakan jatuh. Saya akan beli 2 kali lipat, tidak mau. 3 kali lipat, ataupun 5 kali lipat, 10 kali lipat, tetap tidak mau. Kemudian dia justru berkata, Fa'ain Allah, di mana Allah? Allah itu pasti maha melihat. Majikannya tidak tahu, tapi Allah tetap maha tahu. Subhanallah. Ketika mendengar ini, Umar sangat luar biasa, tertegun dengan perkataan yang sangat luar biasa, sederhana, jauh dari pendidikan, jauh dari peradaban, tetapi memiliki keimanan yang sangat luar biasa, sehingga betul-betul majikannya merasa aman, nyaman. Kenapa? Karena dia memiliki rasa malu. Rasa malunya itu didorong, yaitu dengan keimanan yang tinggi, yang sangat luar biasa. Walaupun dia butuh, dia perlu terhadap uang tadi, tetapi imannya tidak tergiur dengan sebuah materi. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Jangan sebaliknya, sudah memiliki berbagai fasilitas, kedudukan, jabatan, tapi ada yang menjanjikan lagi kedudukan, jabatan, sehingga ia mengorbankan keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketakusan, ketamakan, kerakusan itu bisa menghilangkan rasa malu. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, permata yang harus tertanam dalam diri seorang mukmin, dalam diri seorang yang muslim adalah ad-din, agama. Kemana saja, kapan saja, agama itu harus melekat dalam diri kita. Allah mengingatkan harusnya sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali engkau berada dalam keimanan, kecuali engkau berada dalam keislaman. Artinya apa? Mati kita berada dalam husnul khatimah. Agama kita selalu melekat dalam diri kita. Karena agama akan mengarahkan kepada kita kepada jalan yang lurus, mengarahkan kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang hakiki. Hadirin ikhwatul iman, sahabat yang dimuliakan Allah, kehebatan agama itu ternyata juga bisa hilang. Dengan apa? Al-hasadu yujilu hadin. Hasud, iri dan dengki bisa mengalahkan kehebatan kebenaran agama. Sahabat yang dimuliakan Allah, banyak bukti dari Bani Israel, kemudian umat-umat yang sekarang juga, walaupun sudah terbukti kebenaran Islam, sudah terbukti kehebatan Al-Quran, tetapi dalam dirinya karena ada rasa hasud, tidak senang. Contoh seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dia yakin apa yang disampaikan Rasul itu benar. Tetapi karena hasud,
ada kebencian, ada kedengkian, masa kalah dengan yang anak yang baru kemarin, gitu. Ada rasa gengsi, ada rasa malu, tadi kemudian juga ada rasa benci, tidak suka, maka menimbulkan tadi sesuatu yang benar ini tertutup, maka kebenaran agama pun tertutup, yaitu dengan rasa hasud. Ketika seorang penceramah menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan al-hadis, yang disampaikan itu sesuatu yang benar, sesuai dengan Quran dan hadis, tapi karena ada hasud dalam hatinya, seolah-olah apa yang disampaikannya itu salah. Tetapi sebaliknya ketika dia menyukai, mencintai seseorang, walaupun salah, sebaliknya dia katakan itu benar. Maka ini harus diwaspadai. Kemudian yang terakhir, permata yang harus dimiliki oleh orang yang beriman agar senantiasa kita meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah al-amalus soleh, amal soleh. Sekecil apapun ilmu kita, tapi dari ilmu itu kita amalkan, kita pahami, kemudian kita amalkan, insya Allah dari yang sedikit ini akan berbuah. Sebaliknya ketika memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan, yaitu bagaikan pohon tidak berbuah. Maka ini perlu. Kemudian kehebatan dari amal soleh pun ternyata bisa rusak, bisa hilang. Dengan apa? Al-ghibah. Al-ghibah yuziluha, yaitu amal soleh. Ternyata dengan ghibah, suka membicarakan orang lain, itu menghilangkan semangat untuk beramal soleh. Bagaimana kita akan termotivasi amal soleh? Ketika kita dalam diri kita ada apa? Ghibah, kesenangan untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, kekurangan-kekurangan umat kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi 4 permata ini harus kita jaga, yaitu yang pertama akal, kemudian yang kedua al-haya, rasa malu, yang ketiga yaitu ad-din, agama, senantiasa kita jaga, pelihara sampai akhir hayat kita, dan dibuktikan keimanan dan amal soleh, yaitu dengan amal soleh, sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan juga kita menghindari dari 4 yang akan merusak dari kehebatan permata ini. Aku lukada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.